Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya bisa kembali berziarah ke makam para aulia di kawasan Ponorogo. Tapi sebelum lanjut saya ingatkan jangan lupa like, komen, share dan subscribe channel Samudra Fandi agar kalau saya upload video baru Anda dapat menonton pertama kali. Wilujeng pepanggihan malih para sedulur lan sederek ingkang sami katresnan. Pada pertemuan ini saya akan melanjutkan seri Napak Tilas dengan sowan ziarah ke makam Demang Kromodiharjo yang berada di Desa Kambeng, Kecamatan Selahung, Kabupaten Ponorogo. Dan di video ini juga saya akan sedikit mengulas sejarah dari Demang Kromodiharjo dan babat alas Desa Kambeng. Secara administratif, Desa Kambeng masuk wilayah Kecamatan Selahung. Desa Kambeng berbatasan di timur dengan Desa Jebeng dan Desa Galak, di selatan dengan Desa Menggari dan Desa Mbroto, di barat dengan Desa Wates, dan di utara dengan Desa Nduri dan Desa Pelancongan. Menurut informasi yang saya dapat, bahwa Desa Kambeng terbentuk pada sekitar tahun 1800-an. Tokoh yang cikal bakal pertama kali adalah Eyang Bayat atau Mbah Bayat, yang saat ini makam beliau berada di Pesarian Soberjo. Mbah Bayat dipercaya oleh warga Desa Kambeng sebagai salah satu laskar Pangeran Diponegoro pada Perang Jawa yang meletus pada tahun 1825 sampai tahun 1830. Setelah perang usai, para laskar Pangeran Diponegoro melarikan diri ke seluruh penjuru tanah Jawa karena dikejar-kejar oleh pihak kompeni Belanda. Ponorogo menjadi salah satu jujukan untuk sembunyi. Bukan hanya Mbah Bayat yang melarikan diri ke wilayah Ponorogo, ada beberapa tokoh lain seperti Eyang Nur Hafidin di Desa Mbulu Kidul, Kiai Fadil Gentan di Desa Ngrupit, Kiai Ilyas di Desa Tatung, dan masih banyak yang lain. Mayoritas para laskar Pangeran Diponegoro bersembunyi dan juga melakukan babat alas, membuka pemukiman baru, dan juga melakukan syiar agama Islam. Para laskar Pangeran Diponegoro mempunyai ciri khusus, yaitu selalu menanam pohon sawo kecik di depan rumah atau masjid yang mereka bangun. Lalu siapakah Demang Kromodiharjo? Demang Kromodiharjo atau warga Kambeng menyebutnya Mbah Demang adalah Demang pertama Desa Kambeng yang menjabat mulai tahun 1852
sampai tahun 1891. Istilah Demang berarti gelar kepala daerah atau distrik pada masa kolonial Belanda, atau kalau sekarang bisa disebut kepala desa. Pada masa inilah Desa Kambeng mempunyai pemerintahan sendiri. Sebagai Demang pertama, Demang Kromodiharjo melakukan perubahan yang banyak untuk Desa Kambeng. Mengenai asal-usul Demang Kromodiharjo masih belum jelas sampai sekarang, karena minimnya catatan sejarah dan cerita tutur yang mengulas beliau. Jika Anda mengetahui sejarah dari Demang Kromodiharjo, bisa berkomentar di bawah. Setelah 39 tahun menjabat sebagai Demang Kromodiharjo wafat pada tahun 1891 dan kemudian dimakamkan di pemakaman Desa Kambeng, tepatnya di utara Balai Desa Kambeng. Makam Demang Kromodiharjo berada di tengah-tengah pesarian yang dinaungi bangunan cungkup sederhana. Di dalam cungkup terdapat 5 makam. Makam yang paling barat adalah makam Demang Kromodiharjo. Kemudian sebelah timur dari makam Demang Kromodiharjo kemungkinan adalah makam istri Demang Kromodiharjo, dan 3 makam lainnya adalah keturunan dari Demang Kromodiharjo. Di area pemakaman Desa Kambeng, saya menemui beberapa nisan sepuh era 1900-an hingga era kemerdekaan. Pada era tersebut, nisan makam terbuat dari batu andesit atau batu sungai yang kemudian diukir dengan garis horizontal atau vertikal sederhana. Nisan sepuh seperti ini untuk saat ini jarang saya jumpai karena biasanya sudah diganti menggunakan kijing yang baru yang terbuat dari semen. Menceritakan sejarah tidak mewariskan kebesaran, tetapi menceritakan sejarah mewariskan pelajaran. Syekh Sayyid Ramadan Al-Bodi. Demikian, semoga bermanfaat dan menambah wawasan Anda. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.